Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan merealisasikan atau praktek mesin listrik dengan topik motor listrik arus arah. Nanti ada 3 jenis motor listrik arus arah. Ada motor listrik arus arah penguat terpisah, kemudian penguat shunt, dan penguat seri. Pada praktek kali ini kita akan simulasi melakukan pengujian motor listrik. Jadi nanti kita pergunakan MATLAB untuk pengujian motor listriknya. Jadi nanti ada sebuah motor listrik yang kita bebani dengan motor listrik yang lainnya. Kemudian kompetensinya, setelah melakukan praktek, mahasiswa memiliki kompetensi mampu memahami karakteristik motor listrik arus arah untuk penguat terpisah, shunt, dan seri. Jadi nanti kompetensinya adalah memahami karakteristiknya dari motor listrik arus arah ini. Karakteristiknya. Nah, karakteristik dari motor DC itu ada 3, masing-masing jenis motor DC nanti ada 3 karakteristik. Yang pertama, motor DC penguat terpisah, nanti ada karakteristik N atau putaran RPM dengan fungsi torsinya bagaimana. Untuk V atau tegangan sumbernya konstan. Kemudian N atau RPM untuk fungsi arus motor atau arus jangkar dengan tegangan sumber konstan bagaimana nanti. Nanti ada dibuat grafiknya nanti. Kemudian efisiensi fungsi arus jangkarnya, arus motornya. Arus motor atau arus jangkar ya sama. Nah, kita sebutkan I itu berarti arus motornya. Kemudian untuk karakteristik motor DC penguat shunt juga sama, nanti ada 3 karakteristik. Kemudian yang motor DC penguat seri juga sama. Kemudian dasar teorinya saya kira sudah dipelajari di mata kuliah teori mesin listrik di semester sebelumnya, jadi tidak perlu saya kupas terlalu detail di sini. Kita langsung aplikasikan. Kemudian alat dan bahan yang kita gunakan seperti ini kalau kita dalam kondisi normal di bengkel mesin listrik. Ada wujudnya elektrik torkometer, DC mesin, generator, dan seterusnya. Karena nanti kita realisasikan menggunakan MATLAB, nanti kita sesuaikan. Nah, elektrik torkonya seperti apa, DC mesin seperti apa. Nah, nanti kita akan demonstrasikan. Kemudian langkah kerjanya, nanti ada 3 langkah kerja, 3 percobaan. Ini langkah kerja di sini ada langkah kerja untuk pengujiannya. Jadi misalnya sudah dirakit, kemudian masukkan tegangan, kemudian cara pengambilan data, bagaimana, nah seperti itu. Nanti awal kita buat modelnya dulu, atau desain simulasinya, berdasarkan gambarnya ini. Ini ada 3 buah gambar, ini untuk gambar rangkaian motor penguat terpisah, kemudian motor DC penguat shunt, dan motor DC penguat seri. Jadi nanti prinsipnya, konsepnya adalah kita menjalankan motor untuk memutar generator. Generator kita bebani, kemudian kita amati perubahan parameter di motornya itu. Itu aja prinsipnya. Jadi nanti yang membedakan antara motor DC penguat terpisah, shunt, dan seri adalah di rangkaian penguat magnetnya. Untuk rangkaian generatornya sama, rangkaian jangkarnya juga sama. Nanti kan kita gunakan 2 buah sumber tetap 220 DC dan sumber variabel 0 sampai 220 volt DC. Yang variabel ini khusus kita gunakan untuk menjalankan motor DC-nya. Karena untuk starting motor DC itu tidak boleh langsung 220, jadi harus kita naikkan perlahan 0, kemudian 10, kemudian 50, 100, dan seterusnya sampai tegangan penuh 220. Secara konsep nanti seperti itu, motor porosnya kita couple dengan generator sehingga satu
rotation atau 1 RPM gitu. Konsepnya seperti ini. Kemudian kita buka MATLAB. Jadi ini adalah tampilan dari MATLAB, window utama dari MATLAB. Nanti kita akan banyak berinteraksi di Simulink. Jadi untuk di window MATLAB ini atau window utamanya ini nanti kita gunakan untuk memasukkan perintah-perintah, misalnya kita ketikkan Simulink atau clear dan lain sebagainya. Yang perlu saya tekankan di sini adalah lokasi penyimpanan file biar nanti tidak kesulitan mencari. Jadi di sini ada current folder. Ini secara default file yang akan kita buat nanti tersimpan di drive C, user, di folder roh C dan sebagainya. Nanti setelah disesuaikan di laptop masing-masing, misalnya mau disimpan di drive D atau E, ya silahkan bisa diatur sendiri. Kemudian kita ke Simulink. Ada beberapa cara membuka Simulink. Kita bisa ketikkan Simulink dari command window ini. Kita ketikkan Simulink, kemudian klik enter, atau kita bisa juga klik Simulink library ini. Ada beberapa cara. Atau bisa juga kita klik new, kemudian Simulink model. Nah, kita klik, nanti kan muncul window atau tampilan model untuk Simulink. Ini kita maximize saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk model yang akan kita buat, kita mengacu pada rangkaian motor penguat terpisah ini. Jadi nanti ada dua buah mesin DC yang satu sebagai motor dan yang satunya sebagai generator. Nanti kita couple menjadi satu sumbu. Output dari motor berupa speed atau RPM, kemudian kita masukkan untuk memutar generator. Di Simulink ini nanti kita ada namanya library atau Simulink library, yang mana isinya adalah model-model atau library dari model Simulink-nya. Untuk yang pertama di menu Simulink ini untuk model umum, misalnya ada operasi matematika, ada sumber, misalnya kita masukkan konstanta dan lain sebagainya, kemudian dashing, nanti kita bisa membaca parameternya menggunakan display atau grafik dan lain sebagainya. Kemudian untuk komponen pokok dari mesin listrik itu ada di folder Simscape, kemudian Sim Power System, kemudian mesin. Nah, di folder mesin ini. Di dalam folder mesinnya ada banyak sekali mesin listrik, ada mesin AC, mesin DC, dan transformator. Ini mesin DC yang akan kita gunakan. Kita klik, kemudian kita tarik ke box areanya ini. Karena kita menggunakan dua buah mesin DC, berarti kita tarik satu lagi. Nah, seperti ini. Untuk parameter dari mesin DC ini kita bisa klik dua kali. Nah, seperti ini. Karena ini kita fungsikan sebagai motor penguat terpisah, maka untuk field type-nya atau tipe penguat medan magnetnya kita gunakan yang lilit, bukan yang permanen magnet, tapi yang lilit. Kemudian untuk mechanical inputnya kita pilih torsi, bukan yang speed. Nanti yang speed ini kita gunakan untuk yang generator. Karena kita motor, nanti kita gunakan yang torsi ini. Kemudian untuk parameternya kita buat default seperti ini bawaannya. Ini ada armatur resistan, berarti resistansi jangkarnya, kemudian field resistant, berarti resistansi dari medan magnetnya, dan lain sebagainya. Ada total inersia, kemudian viscous friction, dan lain sebagainya. Kita default seperti ini saja. Sebenarnya kita bisa ukur, misalnya resistansi jangkarnya kita ukur di bengkel mesin listrik menggunakan ohmmeter berapa ohm, nah baru kita masukkan di sini. Tapi kita
default saja. Kita klik OK. Kemudian ini kita fungsikan sebagai motor. Nah, kemudian yang mesin satunya, karena ini motor, kemudian ini kita fungsikan sebagai generator. Nah, kemudian untuk setting parameternya kita double klik. Nah, berbeda dengan yang motor tadi, karena kita mechanical inputnya karena dia berupa generator, maka inputnya adalah berupa speed. Jadi mesin yang kita putar. Nah, kita kasih masukan berupa speed. Kita putar berapa speednya nanti berasal dari speed motornya itu. Kemudian untuk parameternya kita bikin sama default saja. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Di sini ada inputnya W, kemudian di sini torsi. Kemudian untuk output dari motornya ini ada 4. Misalnya kalau kita cari di Simulink help-nya itu, kita bisa tahu nanti. Kita cari DC mesin. Nah, yang paling atas ini DC mesin. Ini DC mesin, keterangannya, ini teori-teorinya, kemudian ada petunjuknya juga untuk pengisian blok-bloknya itu. Kemudian, nah, sebenarnya ini yang kita realisasikan, kita praktekkan di bengkel mesin listrik. Nah, kita menghubungkan dua buah mesin, yang satu sebagai motor, yang satu sebagai generator. Kemudian outputnya kita umpan balikan. Jadi ketika beban dari generator kita naikkan, maka torsi dari motor juga akan berpengaruh nanti. Ini KW ini maksudnya, misalnya ini kita hubungkan dengan gearbox. Nah, misalnya tidak satu poros, berarti ada pengalinya seperti itu. Kemudian ini untuk parameternya juga ada. Nah, ini ada 4 parameter output. Yang pertama adalah speed dengan satuan radian per second, kemudian yang kedua armatur current dengan satuan ampere, kemudian yang ketiga field current dengan satuan ampere, dan yang keempat adalah electrical torsinya dengan satuan newton meter. Jadi dari output M ini nanti kita cabang menjadi 4. Kita cari cabangnya di menu Simulink umum ini, kemudian signal routing, kita cari demuk. Nah, demuk kita pasang sebelah atas saja biar nanti enggak terlalu penuh. Karena ini cuma 2, padahal tadi outputnya ada 4. Nah, ini kita double klik, kita ganti menjadi 4. Nah, seperti ini. Kita panjangkan. Ini kita hubungkan ke sini. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama tadi adalah speed, kemudian yang kedua itu armatur current, yang ketiga field current, yang keempat adalah torsi. Karena ini kita outputnya kita masukkan ke mesin yang kedua. Nah, seperti ini. Ini speed dalam satuan radian per second untuk input ke DC generatornya ini. Kemudian yang output dari DC generator ini juga ada 4 nih. Ini kita copy saja. Nah, seperti ini. Nah, ini juga ada 4 ini. 4. Nah, kemudian dari yang kita umpan balikan ke mesin yang pertama adalah TE-nya atau electrical torsinya. Kita masukkan hubungan ke TL mesin 1. Berarti yang keempat ini nah, electrical torque-nya, T-nya kita sambungkan ke TL ini. Nah, seperti ini sebagai umpan baliknya. Nah, seperti ini.
Jadi kita menjalankan motor, keluar kecepatan sebagai input generator. Generator mengeluarkan torsi, torsi sebagai feedback ke motornya. Kemudian karena kita mengamati motor, berarti yang parameter 4 ini kita tampilkan di display. Ini di menu Simulink utama, kemudian Sync, ada display. Nah, seperti ini. Kita tarik aja dan kita pasang lagi. Kita tata biar enggak. Ini torsinya atau TE. Kemudian ini adalah E-field atau arus medan magnet. Kemudian kita pasang lagi. Ini adalah arus jangkar atau arus motor IM. Nah, arus motor, arus jangkar atau arus motor IA dan IM. Nah, atau IM. Nah, seperti ini. Kemudian tambah satu lagi. Ini untuk speednya dalam satuan RPM. Nah, karena output dari motor DC ini dalam satuan radian per second, nah kan speednya dalam satuan radian per second. Padahal kita mengamatinya dalam satuan RPM, maka kita harus konversi dulu dari radian per second ke RPM. Kita tambahkan match operation, kita bagi dengan 2pi per 60. Nanti akan jadi RPM. Nah, seperti ini. Ini yang perkalian kita atas. Nah, seperti ini. Kemudian pembaginya kita tambahkan dari konstanta source, kemudian konstanta. Nah, seperti ini. Nah, nilai konstantanya berapa? Nah, ini berasal dari 2pi per 60, 3,14 kali 2 dibagi 60. Nah, seperti ini. 1,67. Nah, kita ambil gini aja, kemudian kita paste di sini. Jangan lupa ini kita ganti titik komanya. Titik. Nah, kita apply. Nah, ini konstantanya. Jadi nanti langsung yang tampil di display ini adalah dalam satuan RPM-nya. RPM, IA, TE, dan arus medan magnetnya. Karena kita tidak mengamati generator, padahal ada output-outputnya juga parameter, ini boleh kita pasang atau kita tampilkan atau ya kita pasang, dan boleh juga tidak kita pasang karena yang kita amati adalah motornya. Nanti kalau kita pasang hanya untuk memonitor saja. Nah, misalnya ini kita copy, paste, nah seperti ini. Nah, ini kita sambungkan ke sini, ini ke sini. Nah, nanti otomatis outputnya akan sama outputnya, karena ini kan satu poros berarti nanti output untuk speednya maksud saya akan sama. Ini coba kita copy, paste. Nah, coba kita nanti amati nanti. Nah, berarti ini G atau generator, kemudian ini arus medan generator, ini torsi dari generator, kemudian ini speed dari generator G seperti itu. Oke, baik,
Itu untuk parameter-parameternya. Kemudian kita pasang sumbernya. Untuk yang motor, yang jangkar ini dapat variabel tegangan DC. Jadi tegangan DC yang bisa kita atur besar kecilnya tegangannya. Ini yang motor, ini jangkarnya. Kita pasang, kita ke SIM power system, kemudian electrical source. Kita cari DC. Nah ini, control voltage source. Nah ini kita pasang di sini. Oke. Kemudian ini kita sambungkan. Oke, positif, negatif ke negatif. Nah, seperti ini. Ini kita ganti V terminal gitu aja. Kemudian, nah ini kan DC, berarti ini kita ganti DC. Nah, seperti ini. Kemudian untuk biar kita bisa kendalikan, kita pasang inputnya berupa konstanta. Source, kemudian konstanta. Nah, nanti kita bisa ubah-ubah nanti tegangannya mau berapa, kita ubah dari konstantanya ini VT atau V variabel gitu aja. VT itu V terminal. Itu untuk jangkar. Karena di rangkaian jangkar ini ada, kita bisa melihat tegangannya berapa, kemudian ada arusnya, kita bisa memonitor. Nah, tegangan nanti kita dapatkan dari sini, kemudian arus, berarti arus jangkar, kita dapatkan dari nih, arus jangkar ini, arus jangkar. Nah, sebenarnya kita bisa juga pasang ampermeter di sini, nah, tapi kita manfaatkan yang di sini saja, sudah ada. Itu untuk V jangkarnya. Kemudian untuk tegangan medan magnetnya, di sini ada sumber DC tetap 220, kemudian ada rheostat dan ampermeter. Karena ini menggunakan 220 tetap, maka kita gunakan rheostat biar kita bisa atur tegangan untuk kuat medan magnetnya. Nanti berkaitan dengan pengaturan kecepatannya. Kemudian ada terpasang di sini alat ukur arus untuk mengukur arus medan magnet. Nah, kita manfaatkan yang sudah terpasang ini aja. Ini kan ada IF atau arus medan magnetnya gitu. Jadi kita pasang sama seperti ini. Ini kita copy, kemudian paste. Nah, seperti ini. Berarti ini VF atau V fieldnya. Ini kita sambungkan di sini, yang negatif ke sini. Seperti ini. Kemudian konstantanya, konstanta tegangannya. Nah, seperti ini. Meskipun di sini terteranya 220 volt dengan satu daya tetap, tidak bisa kita ubah-ubah, maka kita pasang rheostat. Kalau di simulasinya ini, karena kita gunakan tegangan variabel, nah kita nanti bisa ubah-ubah dari sini saja. Ini kita variabel medan gitu, medan magnet. Nah, seperti ini. Ini untuk rangkaian sumber motornya. Nah, kemudian untuk rangkaian jangkar dari generator. Ini generator, ini jangkarnya, kita pasang ampermeter, kemudian voltmeter, kemudian langsung ke beban. Kita pasang saklar atau tidak pasang saklar boleh nanti. Kita langsung pasang ke beban saja dari rangkaian jangkarnya ini. Rangkaian jangkar kita pasang ini elemen di folder SIMSCAPE, kemudian SIM power system, elemen, kita cari RLC branch. Nah, paralel RLC branch. Ini kita gunakan sebagai
beban dari motor DC-nya. Beban dari generator DC, sorry. Kita double klik, kita pilih yang resistor saja. Nah, kemudian untuk resistansinya kita pasang 100 ohm. Nanti yang kita variasi adalah tegangan medan magnetnya, karena kita nggak bisa variasi bebannya di sini. Kalau di rangkaiannya ini yang kita variasi adalah beban ini loading resistornya karena ada tanda anak panah, berarti kita bisa atur berapa besar resistansinya. Kalau di Simulink ini kita kesulitan nanti untuk mengatur bebannya ini ketika proses simulasi. Baik, langsung kita hubungkan saja. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama. Nah, ini untuk bebannya. Kemudian untuk jangkar sudah. Kemudian ini tegangan untuk medan magnetnya. Tegangan medan magnetnya. Berarti yang F ini. Kita ambil sama dengan seperti ini. Kita copy paste saja. Copy, paste. Nah, seperti ini. Nah, ini sambungan ke sini. Yang ini yang positif ke positif. Nah, seperti ini. Karena nanti yang kita amati adalah yang motornya, jadi kita nggak perlu memasang sebenarnya ada arus arus medan, arus jangkar generatornya. Sebenarnya ini sudah tertera di alatnya, kalau kita di bengkel itu sudah ada, sudah terpasang, jadi kita nggak perlu pasang, sudah tertera di sini. Nah, seperti ini saja. Kemudian ini variabel medan generator. Nah, generator. Oke. Sudah selesai berarti. Oh ya. Karena ini kita dalam satu sumbu, nah kan dalam satu sumbu yang saling berhadapan. Kalau ini berputar ke kanan, maka diterimanya generatornya adalah berputar ke kiri. Berbeda kalau dia sama-sama hadap ke depan, kita hubungkan dengan belt, maka akan ketika motor berputar ke kiri, maka generator juga berputar ke kiri. Karena ini kita hubungan dengan satu sumbu garis lurus, maka ketika motor berputar ke kanan, maka yang generator berputar ke kiri. Kita pasang, nah seperti ini. Bukan, maksudnya biar seperti ini. Nah, kita balik ini, kita pasang pengali negatif di match operation, kemudian ada gain. Nah, gain kita pasang gain. Nah, ini kita pasang negatif 1. Nah, sehingga nanti ketika motor berputarnya ke kanan 100 rpm misalnya, maka generatornya berputar ke kiri 100 rpm. Nah, kita kalikan 1, kita balik putarannya. Kalikan negatif 1. Nah, seperti itu. Berarti sudah selesai nih untuk pemodelannya. Tinggal kita uji coba ini. Kemudian untuk percobaan, langkah percobaan, sebenarnya kita bisa baca ini dengan cermat. Yang pertama ini kita sudah realisasikan di Simulink, dan yang kedua ini sudah mulai proses percobaan 2, kemudian 3, masukkan tegangan sekian volt, atur arus penguat medan magnet dan sebagainya. Nah, kita langsung tutorial saja di sini. Yang kita butuhkan apa sih di tabelnya itu? Mana? Ada data arus jangkar, arus motor, kemudian putaran, dan torsi.
Di sini tabelnya, tabel panduannya, kemudian nanti aktualnya berapa kita tulis di sini, itu aja. Kemudian di RPM berapa, kemudian torsinya berapa. Nanti dari data ini kita bisa hitung daya masukannya berapa, daya keluarannya berapa, kemudian efisiensinya berapa. Itu untuk yang motor penguat terpisah. Baik, kita coba. Ini kita coba beban kosong dulu. Berarti generator belum mengeluarkan tegangan. Oh iya, kita pasang memonitor tegangan dulu. Ini di SIM-CAD kemudian SIM power system ada elemen. Nah, kita cari measurement. Nah, kita cari voltage measurement. Nah, seperti ini. Ini yang positif kita pasang positif. Negatif kita pasang negatif. Kemudian kita pasang display, sync, kemudian display. Nah, seperti ini. Nah, display. Ini adalah V out generator. Baik, kita coba ini beban kosong, berarti kita pasang 0 dulu. Tanpa medan magnet, jadi kalau generator tidak ada medan magnet, meskipun kita putar, tidak akan keluar tegangan. Idealnya seperti itu. Kemudian yang motor, karena ini motor harus berputar, kita harus kasih medan magnet maksimum 220. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk tegangan jangkar, ini kita atur 20 volt dulu. Dari mulai terkecil nanti 20 volt. Nah, kemudian kita coba. Kalau kita langsung pasang 220 nanti akan terjadi overcurrent, ibaratnya seperti itu. Nanti akan terbaca arusnya itu tinggi sekali. Karena resistansi dari armaturnya kan 0,6 ohm. Nah, 220 dibagi 0,6 ohm kan tinggi sekali harusnya. Karena ketika motor bergerak awal itu tidak ada GGL-nya, belum terbangkit GGL lawannya, belum terbangkit. Sehingga kita kasih tegangan kecil terlebih dahulu. Baik, kita simulasikan selama 10 detik simulasi, bukan 10 detik real time ya, tapi 10 detik simulasinya. Kita klik start ini, run. Oh, error, apa ini? The block must be named power GUI. Nah, kita kelupaan tadi, kita belum masukkan power GUI-nya. Jadi power GUI itu untuk bantuan proses komputasinya. Jadi di SIM power system ini nanti ada power GUI. Nah, ini power GUI langsung kita pasang aja di sini. Nah, bebas, yang penting ada di sini. Proses komputasinya, misalnya dia AC, kemudian DC, dan lain sebagainya. Kita coba lagi. Baik, sudah bisa jalan, sudah jalan ini T-nya. Di tegangan sekian, RPM-nya sekian, RPM yang atas ini, RPM-nya sekian, kemudian ini ada arus jangkar, kemudian arus medan magnet, dan torsinya. Ini hanya kita mencoba saja nih, selama 10 detik simulasi. Ya, ini sebenarnya outputnya 0,00 ini, karena kita kalikan dengan 10 pangkat negatif sekian, nah, 0,00. Belum keluar tegangan. Oke. Ini juga masih 0, arus medan magnet generator 0. Kita coba stop dulu. Berarti udah bisa jalan. Kemudian kita ganti dengan INF atau infinity, tidak terbatas. Jadi tidak hanya 10 detik saja. Jadi nanti kita bisa memvariasi tegangan, kemudian bebannya. Nah, kemudian kita bisa tahu karakteristik ketika beban kita naikkan. Nah, kemudian kita start simulasi. Ini sudah jalan di tegangan sekian, RPM-nya sekian. Ini RPM-nya 132. Padahal di lab sheet-nya itu mintanya
1400 kalau nggak salah. Nah, motor DC penguat terpisah. Oke, nah ini kita atur, kita jalankan motornya itu di putaran 1400 rpm. Nah, berarti ini harus kita buat 1400, ini masih 115. Berarti kita tambahkan tegangannya. Ini misalnya kita tambahkan 50. Kemudian kita oke, nanti harusnya naik. Kita tambahkan lagi 100. Kita klik enter. Nah, tambah lagi. Kita tambahkan 150. Kemudian enter. Ya, naik terus sampai tegangan maksimum 220. Kita langsung ke 200. Enter. Kemudian ya udah naik terus ya. Kita pasang langsung 220 volt. Harus terbaca 1400. Ini 1200 berarti masih kurang. Karena ini udah mentok di 220, maka yang kita atur adalah medan magnetnya. Secara prinsip putaran adalah berbanding terbalik dengan medan magnetnya, putaran RPM-nya. Kalau kita perlemah medan magnetnya, maka putaran akan semakin tinggi. Kalau kita perkuat medan magnetnya, maka putaran semakin rendah. Berarti ini kita turunkan. Ini kan 220, kita turunkan menjadi 200 volt ya. Kalau di rangkaiannya itu kita atur menggunakan rheostat. Nah, rheostat ini. Jadi dari tegangan tetap kita atur supaya RPM-nya itu mencapai 1400. Kita turunkan menggunakan rheostatnya ini. Kalau di simulasi ya langsung kita turunkan aja di sini. Di tegangan 200 kita lihat RPM-nya 1401. Cukup lah, cukup lah. Nah, berarti nanti kita setting untuk tegangan motor DC-nya 220, kemudian untuk tegangan medan magnetnya di 200 volt. Itu. Ini dalam kondisi beban kosong. Beban kosong. Ada arus mengalir sekian ampere, 0,00 sekian ampere. Kemudian beban juga belum masuk. Nah, seperti itu. Kemudian kita baca tabelnya. Karena kita asumsi arus jangkar itu awalnya dari 1 ampere, arus jangkar motor, berarti kita naikkan beban. Nah, beban di tegangan tetap 220. Kita naikkan beban dengan cara kita pasang ini tegangan untuk medan magnet generator. Nah, kita masukkan ini kan masih 0 ini, sehingga belum keluar tegangan output dari generator. Masih 0, belum ada beban, ini masih beban kosong. Kita pasang misalnya 20 volt, kemudian kita enter. Nah, harusnya sudah ada efek harusnya. Nah, harusnya sekian, torsinya sekian. Kita cari ke arus jangkarnya atau arus motornya di 1 ampere. Ini masih 0,8. Nah, kita naikkan lagi misalnya 20 ya 30. Nah, kita enter. Nah, arus jangkarnya 0,0 ya, masih kecil berarti. Tadi itu yang 0,8 itu arus medan magnet ini motornya. Kita naikkan lagi ke 50. Enter. Oke. Kita naikkan lagi ke 100. Oke. Naik terus arus jangkarnya di 0, sekian. Kita naikkan lagi di 130 volt. Nah, sudah mulai naik. Nah,
Sebenarnya kita tidak perlu mengacu ini hanya panduan saja. Kalau misalnya kita langsung ambil data tadi dari beban kosong, misalnya dari beban kosong, nah beban kosong itu di arus jangkar sekian, RPM sekian, torsinya sekian. Nah, tulis saja. Ini arus motornya ini, arus motor kita catat saja ini. Misalnya 0, ya terlalu kecil berarti kita naikkan saja. Kita naikkan tadi ke 50 volt. 50 volt masih kecil juga. Kita naikkan lagi ke 100. Enter. Nah, cukuplah ini 0,2. 0,53 sekian. Nah, kita catat aja. Berarti di sini 0,53 sekian. Kemudian putarannya N. Putarannya di sini tertulis 1399. Nah, tulis saja 1399. Kemudian torsinya adalah 0,8. Nah, 0,8. Nah, tulis saja 0,8 gitu. Di tabelnya 0,8. Kemudian beban kita naikkan. Nah, intinya beban kita naikkan. Misalnya gini kita pasang 130. Kalau kenaikannya kecil, nah, tinggi ya ini 0,8 masih naik terus, kita tunggu sampai stabil di berapa ini 0,9. Nah, langsung saya tulis di sini 0,9, kemudian putarannya 1398. Kemudian torsinya 1,3, 1,4. Nah, 1,4. Tulis saja di sini gitu. Kemudian ini kita naikkan lagi di 150. Nah, intinya beban kita naikkan, beban generator ini. Beban generator kita naikkan. Kemudian ini naik, arus jangkarnya berubah. Berarti arusnya naik, speednya nanti akan turun. Tapi penurunannya itu tidak langsung turun jauh gitu, tapi dia agak tipis penurunannya. Kemudian torsinya juga naik. Kemudian nanti ini kita buat misalnya 200 volt gitu. Nah, ketahuan nanti. Torsinya di 2, kemudian arus jangkarnya 1, nah speednya 1394, berarti turun gitu kan. Turun. Kemudian ini kita naikkan di 220, enter. Nah, masih naik lagi. Untuk tegangan generator ini kan negatif, berarti kan tegangan keluar dari sini. Tegangan keluar. Nah, tadi kan positif kan arusnya ke sana positif. Yang motornya ini. Sehingga kalau generator kan arus positif kan kalau arahnya ke sana, nah berarti yang ini berarti. Makanya dia terbacanya negatif, tapi itu enggak masalah itu. Kita tidak mengamati yang generatornya hanya untuk memonitor saja, berarti tegangan generator sudah keluar gitu aja. Karena ini sudah mentok di 220, padahal arus motornya ini masih kecil. Nah, kita modifikasi di bebannya ini. Tadi kan kita pasang di sini adalah 100 ohm kalau nggak salah tadi. Nah, kita stop dulu. Kemudian ini kita ganti menjadi misalnya 20 ohm. Nah, itu 20 ohm. Jangan lupa ini kita ganti 20. Kita startingnya dari rendah, tegangan rendah, biar tidak ada lonjakan arus yang tinggi. Kemudian ini kita bikin beban kosong dulu, berarti ini masih 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita start simulasi lagi. Oke. Ini masih tegangan 20, kita naikkan perlahan 50, enter. Kemudian naikkan lagi ke 100, kemudian enter. Langsung kita naikkan ke 150.
Nah, kemudian langsung kita naikkan lagi ke 220 langsung, bisa nggak? 220. Nah, nanti akan berhenti di 1400 nanti. Karena ini masih beban kosong, masih 0 ini, masih 0. Nah, gitu. Berarti kita buat dari awal lagi saja tadi. Karena ini kan kita rubah tadi ke 20 ohm. Beban kosong sekian RPM 1400. Nah, ini kita naikkan ke 50 misalnya. Nah, arusnya tegangan sudah keluar, tegangan generator. Kemudian arus dari motor juga sudah naik. Nah, 0,5 RPM turun 1399. Ini kita naikkan lagi 100 misalnya. Nah, naik terus. Arus motornya naik, kemudian RPM turun. Torsi juga naik. Kita naikkan bebannya lagi 150 misalnya. Nah, arus motor juga naik, RPM turun, torsinya langsung naik. Kita nanti ambil sampling saja, misal dari 50 volt, kemudian 100, 150, kemudian 175, kita enter. Kemudian datanya ini kita catat di tabelnya ini. Misalnya tadi di tegangan beban generatornya itu tegangannya ini di 50 volt, berapa arus motornya berapa, putarnya berapa, torsinya berapa, ya, catat saja di sini. Ini hanya untuk panduan saja. Kita kalau mengikuti ini kesulitan. Ini mudahnya kalau kita praktekkan di bengkel mesin listrik mudah nih. Nah, tapi kalau di simulasi kita akan kesulitan. Kita harus menentukan arus motornya ini di 1 ampere, berarti kita harus memvariasi ini, kita harus teliti banget gitu. Nah, jadi nanti intinya ada kenaikan arus, nanti putarannya bagaimana, torsinya bagaimana. Diambil sampling saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah 9 sampling ini. Kemudian nanti di perhitungannya ini dihitung manual. Kemudian nanti ini kita buat grafik karakteristik sesuai tujuannya yang awal. Grafik karakteristik. Nah, putaran terhadap torsi bagaimana, putaran terhadap arus motor bagaimana, kemudian efisiensi terhadap arus motor atau arus jangkarnya bagaimana. Nah, ini kita buat grafik karakteristik dari hasil percobaannya itu. Itu untuk yang motor DC penguat terpisah. Nah, seperti ini proses simulasi, pengambilan data, dan ya itu simulasinya. Dan di klik stop saja. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang motor penguat SAN, nah kan ada motor penguat SAN. Nah, ini penguat SAN itu mirip dengan motor penguat terpisah, bedanya dia penguat medan magnetnya kita ambilkan dari jangkarnya itu. Jadi nanti ini jangan lupa di save. Ini di save. Kemudian kita misalnya yang terpisah itu. Motor DC terpisah. Berarti motor DC penguat terpisah. Kita klik save. Nah, limited function name. Nah, tidak boleh ada spasi berarti. Motor DC underscore. Nah, seperti ini. Kita klik enter save. Kemudian untuk rangkaian yang motor DC motor DC penguat SAN, ya, kita modifikasi saja dari yang sudah ada ini. Bedanya hanya di sini saja. Di penguat medan magnet motornya ini. Ini kita delete. Ini juga kita delete. Ini kita delete. Nah, bedanya ini kita sambungkan di sini. Nah, seperti itu. Ini juga ke sini. Kemudian kita
simpan ulang. Nah, simpan ulang biar tidak jadi satu nanti. Ini berarti motor DC sun. Nah, oke. Jadi ini untuk yang penguat sun hanya seperti ini saja. Nanti ini kita nanti startingnya mulai dari yang paling kecil, 20 misalnya. Dan nanti kita buat beban kosong dulu. Ini kita buat 0, enter. Kemudian kita coba nanti. Oke, kita coba start simulasi. Di 20 volt beban kosong sekian RPM. Kita naikkan menjadi 100 misalnya. Iya. Kalau di rangkaiannya ini kan ada rheostat untuk mengatur kuat medan magnetnya, sehingga kita bisa mengatur kecepatan putarannya. Kalau seperti ini kita nggak bisa ngatur, jadi dari sumber terminalnya ini langsung di paralel saja. Nah, kita tambahkan nanti perangkat yang lain. Baik, pada rangkaian ini penguat medan magnet ini kita modifikasi. Jika pada gambar rangkaiannya itu kan ada rheostatnya, karena ini sumbernya kita ambil dari jangkarnya itu, sehingga kita mengatur putarannya menggunakan rheostatnya ini. Sehingga nah ini kita pasang beberapa komponen, kita ambil dari ini match operation, kemudian pembagian, kemudian perkalian, dan konstanta. Nah, satu lagi, jadi ini kita tambahkan ini seperti ini kita copy, kita paste aja. Nah, seperti ini. Nah, kita ambilkan dari seperti ini, seperti awal tadi. Bedanya ini kan kita sumber dari medan magnet ini kan kita ambilkan dari bersumber dengan sama, sumbernya sama dengan yang jangkarnya ini, sehingga ini kita couple ke sini, dan ini ke sini. Nah, kemudian dari sumbernya ini kita kalikan dengan 100%. Nah, seperti itu. Ini untuk pengaturan rheostatnya, copy, kita paste lagi, kemudian pembaginya. Nah, kita bagi dengan 100 biar nanti hasilnya 100%. 100% ini labelnya. Nah, sehingga meskipun nanti tegangannya itu 220 yang kita guna untuk mensuplai medan, lilitan medan ini, nah 220 kita kalikan berapa persen nanti. Nah, misalnya ini kita isi 100 ya berarti 100%. Kita ini kita isi 50, berarti 50%-nya dari 220 ini. Jadi nanti inputnya ada dua, untuk tegangan terminal dan rheostatnya. Ini rheostat. Ini konstanta pembaginya aja ini. Kemudian udah, kita coba simulasikan. Ini pada putaran ini 220, misalnya kita pasang 100 volt pada kondisi beban kosong.
Nah, enter, berarti bukan kosong. Nanti ya bukan kosong, kita start simulasi. Ini kita pasang 100%. Nah, jadi kedua-duanya jangkar dan medan ini dapat 100 voltnya. Nah, kemudian kita naikkan 220, enter. Nah, 1200. Nah, kita bikin biar 1400, berarti kita setting rheostatnya ini. Kita turunkan biar medan magnetnya turun sehingga putaran bisa naik. Misalnya 90% dari 220-nya. Ya, putaran naik 1400 lebih. Oke, berarti di atas 90. Misalnya 92, enter. Kurang tinggi, berarti kita turunkan lagi. Ini berarti 91, enter lagi. Kemudian lihat RPM nya 1400. Oke, di beban kosong tegangan terminal 220, RPM nya 1400. Nanti untuk di tabel yang motor shunt, ini motor shunt, nah kita bikin nanti tegangannya konstan seperti ini. Tegangan udah kita set seperti ini. Kemudian kita variasi beban. Nanti bagaimana efeknya terhadap putaran dan torsinya ini. Ini dalam beban kosong, misalnya ini kita naikkan 20 volt. Ya, arus jangkar masih 0,0. Padahal mintanya 1 ampere. Oke, kita buat 1 ampere. Misalnya 50 volt. 0,6. Ya, 0,6. Kita naikkan lagi 70 volt. Ya, 1,2. Seperti ini aja, nggak apa-apa. Jadi misalnya 1,3. Nanti tulis saja di sini 1,3. Kemudian putarannya ada di 1395. Kemudian torsinya ini 1,9 atau 2, torsinya 2 Nm gitu. Itu untuk yang pertama, ini baris pertama. Kemudian kita naikkan lagi, ini kita pasang misalnya 100 volt. Ya, oke, terlalu tinggi. Tadi habis 70, berarti 80, enter. 1,7. Nah, RPM nya berapa, kemudian torsinya berapa. Nah, nanti disampling saja mendekati ini. Itu untuk yang motor shunt. Nah, motor pengotor pisah sudah, motor shunt sudah. Nah, sekarang kita ke motor seri. Ya, seperti ini proses simulasinya. Oke, kita stop. Jangan lupa kita simpan. Nah, motor seri bedanya ini kita delete saja. Nah, seperti ini, delete. Ini juga kita delete. Nah, ini kita delete. Motor seri berarti rangkaian jangkar dengan rangkaian medan magnet kita buat sama. Kita buat seri. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Karena kan motor seri ini lilitan medan magnet, kemudian lilitan jangkar disambung secara seri. Kemudian untuk pengaturan parameternya ini, nah karena dia motor seri, lilitan seri disamakan dengan lilitan jangkarnya ini. Jadi ini tinggal di copy paste saja, copy, kemudian dipaste di sini.
Nah, seperti itu. Dan apply. Oke. Nah, sudah. Jadi seperti ini, hanya seperti ini saja. Tidak ada pengaturan kecepatan dan raw start dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari diagram rangkaiannya itu, nah sangat simpel sekali. Dari sumber variabel, nah ya kan, nah seperti itu. Sumber variabel dari tegangan DC masuk ke jangkar, kemudian nah disambung ke medan serinya, nah kembali ke sumber lagi. Jadi sudah seperti ini. Nah, kemudian untuk pengujiannya, kalau motor seri tidak boleh dijalankan dalam keadaan beban kosong, harus berbeban. Misalnya kita pasang tadi 20 tegangan medan magnet generator, kita pasang 20 biar ada bebannya. Itu. Kalau kita lihat dari tabelnya itu sama, mulai dari 1 ampere dan seterusnya sampai 5 ampere. Ini kita coba dulu untuk yang kita kasih 20 volt ini berapa nanti arus jangkarnya, arus motornya ini berapa gitu. Ini kita pasang ke 10 volt dulu, nanti kita naikkan bertahap sampai 220 dan kita start simulasi. Oke, jalan di 10 volt tegangan terminalnya. Ini RPM nya negatif. Kalau RPM nya negatif berarti putarannya terbalik. Nah, putarannya terbalik. Ini caranya, berarti ini kita delete, ini kita delete, ini kita sambungkan ke sini dulu. Nah, kemudian ini dari terminal negatif, nah sambung ke sini, biar putarannya nanti positif gitu aja, biar mudah membacanya. Dan kita start simulasi lagi. Iya, sudah positif di tegangan 10 volt. RPM-nya 70. Oke. Kita naikkan ke 50 volt. Misalnya kita enter. Ya, 120. Kita naikkan lagi ke 100 volt. Kita naikkan lagi ke 200. Langsung bisa enggak? Atau 150 dulu. 150. Kita tambahkan lagi 200, tambahkan lagi ke 220, langsung kita pasang 220, bisa enggak? Nah, di putaran sekian, kemudian arus jangkarnya sekian, ini 1,2, langsung aja kita catat gitu, di 1,2, kemudian putarannya 1000, kita naikkan bebannya misalnya 40, di beban sekian, tegangan terminal 220, RPM nya 1300. Nah, kita tunggu stabil, kemudian arus jangkarnya 0,8 sekian, ini mencapai 1400 lebih, naik lagi ini ya. Jadi dia karakteristik dari motor seri itu, ketika dia tidak ada beban atau bebannya kecil, dia cenderung putarannya itu naik terus. Kalau misalnya kita di rumah punya blender, kemudian mixer, nah misal kita belum ada beban, belum ada yang kita blender, kita jalankan putarannya tinggi sekali, seperti itu. Ini kita sampling saja, misalnya di tegangan di arus sekian, kemudian RPM-nya sekian dan torsinya sekian. Nah, langsung aja kita catat di sini berapa tadi arus jangkarnya. Kemudian kita naikkan bebannya lagi,
misalnya ini 100 volt. Nah, turun, putarnya turun, arus jangkar naik. Nah, kita tunggu sampai stabil. Kemudian nanti kalau sudah stabil kita catat, kita masukkan dalam tabelnya ini. Kemudian kita naikkan lagi bebannya 150 misalnya. Nah, putaran langsung turunnya drastis gitu. Arusnya juga naik, torsinya juga langsung naik. Tapi di motor seri kelihatan sekali untuk penurunan RPM-nya itu ketika beban kita naikkan. Nah, karena begitu beban kita naikkan, arus jangkar naik, otomatis arus di medan seri juga naik karena putaran berbanding terbalik dengan medan magnetnya. Ketika arus naik berarti medan magnet juga makin kuat, maka putaran turun. Kita naikkan lagi, misalnya 200. Nah, ini nanti kita sampling saja, misalnya tidak sampai ke arus 5 ampere. Nah, kita sampling saja nanti. Yang penting nanti dapat datanya. Karena nanti takutnya malah berhenti putarannya itu sampai bawah sekali, sampai rendah maksud saya. Ini sudah ke 6 torsinya itu tinggi, kemudian putarannya rendah, arus jangkarnya 1,9 atau 2, baru 2. Dan kita naikkan lagi, misalnya 250 tegangannya itu. Nah, turun lagi. Tegangan arus jangkar juga naik, torsinya juga naik. Nah, seperti itu. Kita naikkan menjadi 300, kita klik OK. Ya, torsinya naik, arus jangkar juga naik. Nah, putaran turun, makin turun. Tadi dari 1400 menjadi 400, turunnya 1000 RPM sendiri gitu. Langsung gratis turunnya. Misalnya kita coba naikkan lagi ke 350 volt gitu untuk tegangan medan generatornya ini. Nah, kita lihat coba. Nah, torsinya tinggi sekali, putarannya turun. Nah, seperti itu nanti untuk proses ini pengambilan data untuk yang motor serinya. Misalnya ini langsung kita bikin beban kosong, kita enter gitu, langsung naik nanti speednya ini. Iya, torsinya turun, kemudian arus jangkar turun, otomatis RPM naik. Nggak tahu nanti naiknya sampai berapa. Kalau secara teorinya itu ya, dalam keadaan beban kosong, otomatis arusnya kan kecil sekali, 0,00 sekian, sehingga fluxnya itu hampir tidak ada, sehingga putarannya bisa diibaratkan tidak terhingga gitu. Kalau di motor yang sesungguhnya putarannya bisa cepat sekali sampai motornya itu mau goyang-goyang seperti itu. Masih naik terus ini. Ini di beban kosongnya, di tegangan 220 motor seri. Baik, seperti itu untuk proses pengujian motor DC, mulai dari motor DC penguat terpisah, kemudian penguat shunt, dan penguat seri. Nanti untuk data pengamatannya diambil sampling saja, tidak harus mengikuti tabelnya ini hanya panduan saja. Yang penting nanti kelihatan ada kenaikan di arus jangkarnya atau arus motornya itu. Kemudian yang di perhitungan ini dihitung secara teoritis, nanti di laporannya ditulis. Kemudian nanti di bahan diskusi masing-masing mahasiswa membuat grafik karakteristik dari masing-masing pengujian motor DC-nya itu. Ketika motor DC penguat terpisah, karakteristiknya bagaimana, shunt bagaimana, seri bagaimana.
seperti itu. Baik, mungkin cukup untuk tutorial pada ini untuk praktek motor listrik arus arah. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat WA grup atau tulis saja. Nanti biar bisa kita diskusikan bareng-bareng itu. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.